Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesya Ningrum dengan nomor pokok mahasiswa 222165088 dari program studi pendidikan ekonomi. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis bentuk karya ilmiah yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil judul Dampak Korean Wave terhadap Manajemen Keuangan Alumni SMP Negeri 1 Cikoneng Angkatan 2019. Selanjutnya, latar belakang dalam mengambil judul ini yaitu Korean Wave saat ini sangat berkembang pesat di negara Indonesia. Budaya Korea yang masuk ke Nusantara membuat para remaja, khususnya kaum hawa, sangat excited terhadap kebudayaan Korea seperti drama Korea, K-pop, Korean style, dan makanan Korea yang serba pedas. Dinamika kebudayaan terus berkembang dan berlangsung sepanjang kehidupan manusia berkelompok. Nah, sebaran Korean Wave juga memiliki dampak positif maupun negatif. Hal ini juga memunculkan perilaku konsumtif dan memicu dalam manajemen keuangan, terutama bagi para remaja. Dalam penelitian kali ini saya mengambil kata kunci yaitu Korean Wave, perilaku konsumtif, dan manajemen keuangan. Dalam kajian pustaka yang pertama itu ada Korean Wave. Menurut Arifin 2013, Korean Wave, dikenal juga dengan Hallyu Wave, adalah popularitas sebuah budaya populer dari Korea Selatan di negara-negara Asia lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu negara Indonesia banyak sekali ya tren-tren Korea itu ya. Kebudayaan Korea ini berkembang begitu sangat pesat. Tetapi bukan hanya di negara Indonesia saja. Bahkan kebudayaan Korea ini juga menyebar di hampir seluruh belahan dunia. Hal ini juga dapat dilihat dari munculnya tren baru Korea seperti gaya berpakaian, film, musik, dan lifestyle. Dan juga penyebaran Korea ini disebarkan melalui berbagai media sosial, contohnya seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube. Banyak juga orang-orang yang sangat menyukai karya-karya Korea ini. Ya, salah satu contohnya itu para remaja Indonesia ya yang saat ini sangat trending topik gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada perilaku konsumtif. Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk memakai produk yang tidak selesai atau membeli sebuah barang karena terdapat hadiah yang ditawarkan oleh merek yang menawarkan produk tersebut. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, perilaku konsumtif itu perilaku yang tidak mempertimbangkan skala prioritas, jadi hanya memenuhi keinginannya saja. Nah, perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Dalam faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang. Jadi faktor ini tuh contohnya dalam motivasi, pengamatan, atau proses belajar. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar diri seseorang. Nah, yang termasuk faktor eksternal ini adalah kebudayaan, kelas sosial, terus lingkungan, baik lingkungan keluarga atau masyarakat. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Menurut salah satu pakar manajemen keuangan adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, sebagai
dapat diartikan secara satu persatu ya. Manajemen itu artinya mengatur atau aturan, sedangkan keuangan itu hal yang bersangkutan dengan uang, seperti pengeluaran, pemasukan gitu ya. Nah, manajemen ini juga sangat bermanfaat bagi manusia. Jika tidak ada manajemen, sesuatu yang dilakukan itu tidak akan sempurna atau berhasil. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method yang merupakan upaya terencana, sistematis, terstruktur, dan terukur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat menekankan kelebihan dan meminimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Pada penelitian ini, saya menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada sampel yang telah ditentukan, yang mana cara ini adalah teknik pengumpulan data kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form yang dibagikan pada tanggal 1 Desember 2022 kepada responden. Populasi pada penelitian ini adalah alumni siswi SMP Negeri 1 Cikoneng angkatan 2019, sejumlah sekitar 300 siswa alumni. Sampel pada penelitian ini hanya sebanyak 12 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengisi kuesioner dengan metode analisis data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal dan e-book sebagai referensi. Selanjutnya, hasil analisis dan pembahasan. Nah, pada diagram tersebut dapat dilihat sebanyak 33,3% responden menyukai semua hal yang berhubungan dengan Korean Wave, 33,3% responden menyukai drama Korea, dan 16,7% responden menyukai K-pop dan makanan Korea. Dapat disimpulkan bahwa dari data tersebut, Korean Wave ini tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, diagram yang kedua itu 66,7% responden menyukai Korean Style dan 33,3% responden tidak menyukainya. Korean Style ini istilah yang digunakan oleh banyak pemuda-pemudi hingga artis yang mengadaptasi gaya orang Korea. Hal ini terlihat banyak yang bermunculan dengan gaya busana Korea, tarian, dan musik mirip gaya Korea. Dapat dilihat dari data tersebut, banyak yang menyukai gaya Korea, dan ini bisa menjadi daya tarik untuk membeli produk-produk Korea, salah satunya adalah pakaian. Selanjutnya, diagram ketiga menunjukkan bahwa 16,7 responden sering melakukan pembelian produk Korea dan 83,3% responden tidak sering membeli produk Korea. Nah, dari data tersebut banyak orang yang tidak sering membeli produk-produk Korea atau bisa dikatakan jarang. Sedangkan ada beberapa orang yang sering melakukan pembelian produk-produk Korea, dan ini bisa menjadi salah satu perilaku konsumtif. Selanjutnya, mengenai perilaku konsumtif, 91,7% responden tidak setuju bahwa mereka melakukan perilaku konsumtif, dan 8,3% mereka setuju bahwa perilaku mereka termasuk perilaku konsumtif.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang yang tidak terlalu antusias dalam membeli produk-produk Korea. Dan juga dari hasil tersebut banyak orang yang mengaku bahwa mereka tidak melakukan perilaku konsumtif, dan beberapa orang mengaku bahwa mereka melakukan perilaku konsumtif. Orang yang melakukan perilaku konsumtif ini otomatis adalah orang yang melakukan pemborosan terhadap manajemen keuangan, dan hal ini berkait dengan pengeluaran atau manajemen keuangan. Selanjutnya mengenai manajemen keuangan. 83,3% responden menjawab bahwa manajemen keuangan mereka stabil dalam melakukan pembelian produk Korea, dan 16,7% responden menjawab bahwa mereka boros dalam mengelola keuangan atau manajemen keuangan dalam pembelian produk Korea. Responden yang menjawab stabil dalam manajemen keuangan ini beranggapan bahwa mereka hanya mengeluarkan uang dan membeli kebutuhannya saja, bukan untuk memenuhi keinginan. Sedangkan responden yang menjawab boros, berarti mereka menggunakan uang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan, akan tetapi lebih ke memenuhi keinginannya. Jadi mereka itu sangat boros dengan adanya Korean Wave ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, pada era globalisasi saat ini banyak sekali budaya yang masuk ke negara Indonesia. Salah satunya yaitu kebudayaan Korea yang sangat populer ya di berbagai kalangan, terutama anak-anak remaja. Nah, Korean Wave ini disajikan dalam bentuk modern seperti drama TV, musik, fashion, dan lain-lain. Hampir semua jenis Korean Wave terkenal di negara Indonesia. Nah, fenomena ini akan menimbulkan peluang seseorang untuk melakukan bisnis, dan alhasil penggemarnya pun akan tertarik untuk membeli sesuatu yang berhubungan dengan idolanya. Nah, fenomena ini akan menimbulkan perilaku konsumtif dan sangat berpengaruh terhadap manajemen keuangan. Dari analisis yang saya lakukan, responden memiliki beragam pendapat atau pendapatnya masing-masing mengenai Korean Wave terhadap manajemen keuangan mereka. Menyukai Korean Wave dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari fenomena ini adalah munculnya inspirasi para remaja dan di dunia fashion, mendapat banyak relasi dan bersosialisasi dari berbagai daerah, dapat memotivasi belajar atau memahami bahasa Korea, dan memanfaatkan emosional, dapat menghibur dan menghilangkan stres dari pekerjaan rumah atau tugas sekolah. Sedangkan dalam dampak negatifnya yaitu perilaku hidup boros, munculnya funwear, konformitas, insomnia karena sering bergadang menonton drama Korea, lebih mencintai budaya Korea daripada budaya lokal, dan malas belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.